Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Carolina Tiara Dewi, mahasiswi jurusan Teknik Lingkungan Universitas Diponegoro. Sekarang, saya sedang melaksanakan kuliah kerja nyata atau KKN di domisili rumah saya dikarenakan keadaan pandemi COVID-19. Di sini, saya akan mempraktekkan pembuatan pupuk dari sampah yang dihasilkan di rumah tangga. Setelah sampah dipilahkan dari rumah tangga, dihasilkan dua sampah, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Di sini, saya menggunakan ember bekas yang telah dilubangi sebagai salah satu pemanfaatan dari sampah anorganik. Sedangkan sampah organik di sini, saya menggunakan sayuran dan buah-buahan sisa dari masakan, kemudian sampah kering atau daun-daunan kering, sisa media tanam, dan air cucian beras. Pembuatan pupuk ini terbilang cukup mudah dikarenakan hanya mencampurkan sampah basah dan sampah kering dengan perbandingan 1:2. Sampah basah yang digunakan merupakan sampah dari sisa sayur-sayuran dan buah-buahan yang tidak dipakai saat memasak. Sampah ini dipotong secara kecil-kecil dengan tujuan untuk mempermudah dalam proses dekomposisi. Sampah organik kering yang digunakan yaitu daun kering dan juga sisa media tanam yang tidak dipakai. Untuk daun kering juga dilakukan hal yang sama, yaitu memotong kecil-kecil dengan menggunakan gunting. Sampah organik yang telah dipotong kemudian dapat dimasukkan ke dalam ember bekas yang telah dilubangi. Ember bekas ini berfungsi sebagai komposter atau wadah dalam pembuatan pupuk. Lubang dalam komposter ini berfungsi untuk mengeluarkan kelebihan air. Kelebihan air dalam komposter dapat menyebabkan pupuk menjadi bau, sehingga lubang di sini dapat meminimalisir bau yang dihasilkan dalam proses pembuatan pupuk. Susunan sampah organik yang dimasukkan ke dalam komposter adalah bergantian antara sampah organik basah dan sampah organik kering dengan perbandingan 1:2. Sampah organik yang dimasukkan terlebih dahulu adalah sampah organik kering dengan tujuan untuk menahan keluarnya sampah organik basah yang terdegradasi. Lapisan atas pada komposter adalah sampah organik kering. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir bau yang keluar dari proses dekomposisi. Sampah kemudian diberi air cucian beras. Hal ini bertujuan untuk mempercepat proses pengomposan karena air cucian beras berfungsi sebagai aktivator dari mikroorganisme. Pemberian air cucian beras dapat dilakukan selama 1 kali seminggu untuk menjaga kelembapan dari sampah. Selain itu, dapat dilakukan juga pengadukan untuk memasukkan oksigen ke dalam sampah. Selanjutnya, komposter harus ditutup dengan tutup. Hal itu bertujuan untuk menjaga suhu dalam komposter tetap hangat, karena suhu itulah yang disenangi oleh bakteri. Selain itu, tutup juga dapat mencegah banyaknya air yang masuk ke dalam komposter. Jika komposter ini tidak memiliki tutup, dapat juga menggunakan kertas bekas yang digunakan sebagai penutup. Kemudian komposter diletakkan di suatu tempat yang tidak terkena langsung oleh cahaya matahari, namun suhunya tetap hangat. Proses dekomposisi dari sampah ini tergantung ukuran besar atau kecilnya sampah, sehingga semakin kecil sampah akan semakin mempercepat proses dekomposisi. Proses pembuatan pupuk ini terbilang cukup sederhana dan mudah dikarenakan semua alat dan bahan merupakan sampah yang ada di rumah tangga, sehingga dapat dilakukan oleh semua orang. Selain itu, proses pembusukan ini bersifat alami sehingga pasti akan menghasilkan pupuk. Demikian tutorial pembuatan pupuk secara sederhana menggunakan sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga. Selamat mencoba, terima kasih.